Dan saya nggak pernah takut. Di penjara saya kira saya sudah meninggal dunia waktu itu. Jadi umur 53 tahun saya ditangkap. Gini, tahun saya memenangkan banyak jiwa, kemudian tahun ketiga saya mimpi suatu saat saya masuk penjara. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, masa gara-gara masuk Kristen masuk penjara? Benar sekali. 5 Desember 2017 saya didatangi oleh polisi setelah jenguk Ahok itu. Saya langsung ditetapkan sebagai tersangka, kemudian saya diolah, ternyata memang pesanan Yusuf Kala waktu jadi wakil presiden itu. Karena surat penangkapan itu ada belakangnya itu angka 5.000. Jadi kalau ada angka 5.000 itu pesanan orang kepada polisi untuk menangkap seseorang. Jadi begitu. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus illahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan satu kesaksian dan sekaligus edukasi daripada Bapak Saifuddin Ibrahim, yang tentu saja teman-teman sekalian telah dijadikan tersangka ya, dan juga buronan hanya karena yang terakhir itu ya, yang viral, dia mengajukan kepada Kementerian Agama, dia minta gitu loh ya untuk menghapus 300 ayat ya, 300 lebih atau bagaimana ya waktu itu, dan itu dianggap sebagai penistaan gitu ya. Akhirnya beliau nggak bisa pulang ke Indonesia karena kebetulan waktu buat video itu dia tinggal di Amerika ya. Jadi akhirnya heboh di tanah air ya, dan dia sedang dicari oleh pihak kepolisian, sehingga Saifuddin Ibrahim itu tidak bisa pulang ke Indonesia. Dan sampai pada saat ini teman-teman sekalian, dia masih ada di luar negeri, yaitu di Amerika. Dan isu sana sini itu diisu kalau dia sudah meninggal dunia, dia diisukan udah gembel ya, masih banyak lagi ya yang kemudian dari polemikus itu menyerang pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kali ini mari kita mendengarkan, karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa peroleh daripada pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan ketika dia berbicara di TikTok itu ya, otomatis polemikus itu banyak yang kejang-kejang ya. Mereka pastinya ketakutan dengan pendeta Saifuddin Ibrahim. Oleh karenanya mari kita langsung saja simak videonya yang ada berikut ini. Nah, saya divonis 4 tahun. Nah, ada 3 penjara yang saya lewati. Penjara pertama saya memenangkan 18 Muslim. Penjara kedua saya memenangkan 60 Muslim. Penjara ketiga saya memenangkan 120 Muslim terima Yesus. Karena saya menginjil dalam penjara, maka saya dikeluarkan hanya 4 tahun. 4 tahun. 1 tahun 4 bulan. Begitu saya keluar, saya langsung terbang kemana-mana. Jadwal saya penuh. Selama 1 tahun itu sudah jadwal penuh. Saya terbang ke Manado semalam, KKR penuh. Saya ke Ambon penuh. Ke Makassar datang, terus pindah-pindah begitu sampai saya diundang ke Amerika. Untuk sudah ke-5 kali saya ke Amerika, saya diundang, dan baru sampai bandara saya langsung live hapuskan 300 ayat yang menjadi malapetaka bangsa-bangsa, supaya Indonesia ke depan adalah Indonesia yang damai, sentosa, makmur, saya bilang begitu. Akhirnya saya lihat di CCTV di rumah saya itu 2 polisi
besoknya menetapkan saya sebagai tersangka. Saya minta suratnya sama pembantu-pembantu saya di rumah untuk mengirim foto surat itu sendiri. Nah, saya ajukan bahwa Indonesia sudah tidak aman lagi bagi saya. Dan sekarang sebenarnya saya sangat nyaman di Amerika ini. Negara sorga bagi manusia. Jadi begitu ceritanya Agatha. Mantap, mantap. Keren ya. Ini ngikut Kristus tuh nggak gampang ternyata ya. Semua orang ya. Jadi memberitakan kebenaran itu memang tidak semua orang menerimanya dengan legowo ya, Abi ya. Nggak bisa bagaimana orang. Jadi begini, orang-orang yang baik, orang-orang yang pinter, orang-orang yang kaya itu jadi musuh. Dimusuhin orang-orang yang susah itu. Bangsa-bangsa yang pintar, bangsa yang rajin. Kenapa Cina itu dimusuhin? Dimusuhin, kenapa? Mereka rajin, mereka tekun. Betul, betul. Ayah, kenapa orang Yahudi dibenci? Otaknya cemerlang. Seluruh kecanggihan teknologi ini orang Yahudi yang penyebabnya. Orang Yahudi yang bikin listrik, orang Yahudi, turunan Yahudi, Thomas Edison, yang membuat mesin jahit. Itu orang Yahudi semua. Betul, Yang betul. menciptakan apa saja, yang menciptakan, yang bikin kapal selam, itu orang Yahudi yang bikin kapal selam, yang membuat pesawat terbang, Wright bersaudara, itu orang Yahudi yang bikin, bukan orang Arab. Orang Arab juga pintar, dia hanya bikin obat kuat. Itu penemuan Arab yang paling canggih sampai sekarang ini, bikin obat kuat. Ya, itu Arab itu semuanya. Bagaimana enggak orang istri harus 4? Bagaimana bisa? Aduh, tapi Abi ini 60-an tapi masih muda ya? Oh, kamu ini bisa aja. Iya, saya kira Ya. udah ato-ato gitu kan. Karena ingat Baginda waktu menikahi bocil ya kan udah tua juga. Jadi begini gaya saya itu. Misalnya Zuma mau masuk ke room saya waktu di saya live di YouTube. Zuma mau masuk. Oke, masuk. Sebelum kamu ngomong, jawab pertanyaan saya. Saya mau tes mental kamu. Kalau ada laki-laki umur 54 tahun, kawin dengan perempuan umur 6 tahun, apa kamu hormat dengan laki-laki itu? Dia jawab, ya saya hormat, karena itu kawin resmi. Oh, masa? Berarti kamu nggak punya otak. Langsung saya turunin, nggak boleh kamu ngomong di room saya. Itu tes mental, saya bilang gitu. Ada beberapa kali Zuma dan dia punya WA dengan saya, Abi pulanglah, saya membantu Abi untuk kedatangan Abi ke Indonesia. Saya nggak mau gitu, walaupun kamu punya hubungan apa-apa dengan polisi sekalipun, saya lebih menghormati kebebasan berpikir dan kebebasan mental merdeka ini hanya ada di negara Eropa, Amerika, ataupun Australia. Orang bebas berbicara. Jangan sampai di Indonesia kita mati di penjara. Nah, polisi yang datang itu ketemu dengan saya, itu polisi bilang begini, Abi, saya tidak bisa menjamin Abi masuk penjara hanya setahun katanya. Ya minimal 2 tahun katanya. Coba Abi berdoa dan pikirkan itu. Ya, saya Tapi Abi, ini aku dinasihatin. mau nanya ya Abi ya. Abi ini kan dulu kan guru di pesantren ya. Kira-kira dari pemahaman atau kacamata Islam sendiri, ada keselamatan nggak sih di dalam Islam ini Abi? Nabi Muhammad baik wahyunya ataupun dari hadis tidak pernah memberikan jaminan untuk
keselamatan seperti yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Muhammad bilang, Mr. M bilang begini, ya Fatimah, minta apa saja daripada aku akan berikan kepada kamu emas permata. Tetapi tentang keselamatan itu urusan kamu sendiri. Begitu kata beliau kepada putrinya Fatimah. Maka ketika orang Yahudi dan orang Kristen bertanya, Mamat, Mr. M, apakah kamu masuk surga atau tidak? Dia menunggu seminggu, lalu turunlah Quran surat ke-64 ayat ke-9. Kul innama ana basyarum kok salah lagi, gara-gara saya lagi mau cas ini, mau cas HP saya, jangan sampai lobet. Turunlah ayat bahwa katakanlah, aku bukan rasul yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atasku. Saya hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi beliau tidak tahu nasibnya sendiri. Nah, ketika berdiri, beliau ditanya oleh sahabatnya, ya Nabi, di mana bapakku? Kata beliau, bapakmu di neraka. Jawab beliau kepada sahabatnya yang bertanya. Maka sahabat itu langsung ke pintu, mau keluar. Kemudian beliau panggil, Ta'an, katanya dia panggil. Bapak saya juga di neraka. Jadi itu jawab beliau kepada sahabatnya yang bertanya. Jadi jangankan sahabatnya, jangankan putrinya, ya, jangankan putrinya, dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya. Saya bukan rasul yang pertama. Kemudian di surat ke-66 ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang murni, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan. Jadi sudah beriman, sudah bertaubat, masih ada kata mudah-mudahan. Jadi tidak ada kepastian di dalam keyakinan itu. Jadi saya tidak bersalah. Saya pindah dari mudah-mudahan ketidakpastian menuju hidup yang pasti. Yesus bilang, akulah kepastian itu. Akulah surga, akulah pintu, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Jadi barang siapa yang ikut aku, kata Yesus, ya hidup. Amin, betul. Yohanes 11 ayat 25. Betul. Iya, Yohanes 11 ayat 25, Yohanes 14 ayat 6. Ana huwas siratu wal haqqu wal hayat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. La yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Dan tidak ada orang yang datang kepada Bapa kecuali lewat aku. Sebuah keberanian, sebuah pernyataan, kepastian itu benar-benar hanya ada di dalam Yesus. Yohanes 6 ayat 47. Yohanes 6 ayat 47, wa qala al-yasu man amana ilayya fa alaihi hayatul abadiyah. Berkata Yesus, barang siapa yang percaya kepada aku, dia hidup kekal selama-lamanya. Ini pernyataan luar biasa Tuhan Yesus. Jadi Betul, kepastian. Sekarang di manakah alim, ulama, habib atau kiai mana yang bisa menjawab dan mengatakan bahwa masuk Islam itu pasti masuk surga? Kecuali mulut somat yang cerita begini begono, cerita halus.
yang dilakukan sama itu. Tidak bisa. Oke, Oke. Abi, ini kan Abi ini kan mantan guru ya di pesantren. Ini ya, banyak sekali narasi di dalam kitab itu ya. Kitab RT 6 ya, Abi ya. Dikatakan gini, katakanlah dia yang awal dan yang akhir. Nah, dia di situ gimana menurut Abi itu? Itu merujuk kepada siapa gitu? Iya, kalau itu kan merujuk kepada Allah. Allahnya mereka SWT gitu. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang Abi, awal, yang akhir, yang nampak Abi, dan ya, yang zohir itu yang nampak, Abi. yang nampak. Berarti, Kemudian kalau ditanya Allah nampak nggak bisa jawab gitu. nah, berarti ayatnya gimana tuh? Kontradiksi kah? Ya, kontradiksi dengan kenyataan, kontradiksi dengan pengajaran-pengajarannya, dan kontradiksi dengan cerita-cerita halu yang telah mereka siapkan itu. Seolah-olah Nabi itu pergi ke langit, kemudian bertemu dengan Allahnya, naik kuda, bagal, warna putih, berwajah perempuan. Itu semua halusinasi yang tidak bisa dibuktikan. Astagfirullah. Abi, ini kan Abi ini kan mantan ustadz juga ya, mantan ustadz pengajar juga di pesantren nih. Abi, Ya. apakah benar turunnya wahyu ini dari mimpi Abi yang di Al-Isra itu? Surah Al-Isra. Berapa ya? 40 atau ayat berapa itu saya lupa. Kalau turun wahyu itu saya Bukhari 3. Enggak, Al-Isra. Kami perjalankan itu loh. Oh. Ayat pertama. Ya, Surat ayat pertama. 17 ayat yang 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu lengkap ayatnya. Apakah itu mimpi? Muslim tidak puas kalau hanya mengatakan mimpi. Yang Isra Mi'raj itu roh dengan tubuhnya. Selalu mereka mengatakan dengan tubuhnya. Dan itu pendapat jumhur ulama. Jadi seluruh ulama percaya itu adalah seluruh tubuhnya. Jiwa roh itu ikut naik ketika terbang bersama Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan lebih daripada kecepatan kilat. Maka buruk, barak itu berarti buruk, yaitu kilat, menyambar. Gitu. Jadi begitu. Kalau ditulis 2000,17K itu penonton saya gitu atau apa itu? Bukan, itu koinnya Abi. Wih, kaya dong saya. Nah, terima kasih. Jadi, enggak, Abi, ini yang saya tanyakan ini loh, Abi. Permulaan wahyu itu apakah benar itu dari mimpi gitu? Iya, halusinasi. Jadi nggak mungkin dia mimpi. Dan gini, dalam sejarah bangsa Arab itu belum pernah ada nabi dari Arab. Betul. Nah, kebetulan dia kawin dengan wanita Yahudi janda umur 40 tahun, ya, kaya raya, dan dia ini tugas mengembalakan kambing. Nah, bagaimana supaya dia itu meningkatkan komunitas sosialnya? Cara satu-satunya dia mengangkat nabi. Yang mengangkatnya itu adalah istrinya. Nah, semua itu nggak mungkin dia itu mendapatkan kualitas itu kecuali dengan mengawini Khadijah. Dia harus naik derajatnya untuk menjadi nabi. Lalu dimusuhin oleh pamannya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Dalam waktu 12 tahun dia hanya tidak lebih 100 pengikut. Dan itu orang miskin semuanya. Nah, dia mendapatkan kesempatan yaitu baru di Madinah. Dia menggeser orang-orang, tokoh-tokoh dan harus tunduk kepada dia. Dan dia memiliki pasukan dan kekayaan yang luar biasa setelah kawin dengan janda kaya itu. Dan ya
mengambil harta suku-suku kecil dan memotong leher mereka dengan luar biasa jahatnya itu. Apakah itu ada dalam mimpi, adalah dalam penglihatan kesadaran? Kata mereka menerima wahyu itu. Kalau yang ditanyakan surat ke-17 ayat 1, apakah itu mimpi? Ya jelas mimpi. Tetapi ada sejarah lain bahwa dia ada saudara sepupunya, Ummu Hani namanya. Ummu Hani ini janda. Jadi ketika dia bercerita tentang dia naik ke sorga, pergi dan bertemu dengan nabi-nabi terdahulu sebelumnya, lalu dia mengatakan bahwa dia itu naik ke langit. Tetapi kesaksian Ummu Hani, dia tidur di rumahnya Ummu Hani. Jadi dia tidurin janda, istrinya sudah meninggal waktu itu. Dan ini tidak ada ulama yang membantah saya di dalam pernyataan-pernyataan saya yang sudah menebar ke banyak YouTube itu. Oh, ini ada di Sirah ini, kisah ini. Saya tahu. Iya. Jadi Iya. nggak mungkin dong dia ini dia mimpi ataupun apa, yang jelas dia tidak pernah melakukan perjalanan itu karena cerita-ceritanya itu adalah tambahan-tambahan seterusnya, karangan-karangan tambahan beliau terhadap penglihatan dia. Mimpi bukan, kenyataan apalagi, karena kesaksian Ummu Hani, yaitu kakak dari Ali bin Abi Thalib, menantunya Mr. M, yang dikawinkan dengan Fatimah, namanya Ummu Hani, julukannya itu. Dia tidur dengan Ummu Hani di rumah itu. Astagfirullah. Itu kondisinya beliau itu ini ya, duda ya? Sudah meninggal istrinya Khadijah itu. Oh, itu tidak menimbulkan fitnah kah itu, Abi? Itu jadi fitnah sejarah itu. Oh, kalau di Arab ya tidur di rumah orang, apalagi nggak ada listrik zaman itu, ya sudah biasa itu. Iya, Abi, saya mau tanya, Abi. Oma Irama nyanyinya begini, janda muda, jandanya para remaja. Masya Allah, tabarakallah. Iya, Abi, saya mau tanya, Abi. Ya, saya buka ini mengenai Isa ya. Saya buka di Ali Imran 55. Karena umat Islam selalu mengatakan bahwa Isa tidak pernah mati. Tapi dikatakan ada kata mutawafika. Dimatikan dulu baru diangkat. Tapi terjemahan dari semua Quran di Indo mengatakan diambil. Itu gimana, Bi? Yang benar bahasa Arabnya ya mutawafika, dimatiin. Wafatkan, diwafatkan. Ya kalau diambil hidup-hidup itu di surat keempat ayat 157, 158. Wa rafi'u ilaika, diangkat kepada Allah, dipertemukan dengan Allah, Yesus itu.